Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya kembali. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat activity yang berupa quiz dari import soalnya dan juga assignment yang nanti digunakan sebagai penilaian IC. Di sini yang jelas, Bapak dan Ibu kebetulan ini adalah menggunakan Moodle. Jadi Moodle ini adalah disupport dari melajah.id. Tahapan yang pertama adalah Bapak dan Ibu atau rekan-rekan harus masuk ke dalam akun Bapak dan Ibu yang sebagai gurunya. Selanjutnya, jadi ketika sudah masuk sebagai guru, silakan dicari course-nya, course mana yang akan dirubah atau ditambahkan menu activity untuk quiz dan juga assignment. Di sini saya menggunakan di komputer dan jaringan dasar. Boleh menggunakan topik yang penambahannya adalah saya gunakan topiknya adalah final exam test yang fungsinya adalah sebagai display description. Tes ini dimasukkan sebagai pendalaman review tentang pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang terdiri dari dua bagian, yaitu quiz dan assignment test. Di sini yang jelas ketika rekan-rekan dan juga Bapak dan Ibu harus mengaktifkan turn editing on-nya agar nanti tidak terjadi masalah. Di menu quiz yang pertama kita harus menyematkan activity atau resource-nya, yaitu resource dari quiznya. Cari aja di menu yang paling bawah nomor 2 ini. Di quiz ini silahkan Bapak dan Ibu memberikan nama dari quiz tersebut. Jadi misalkan ini kebetulan saya menggunakan namanya adalah soal ulangan komputer dan jaringan dasar pertama. Deskripsinya adalah jadi yang jelas soal tersebut sudah saya buatkan. Jadi soalnya formatnya adalah seperti ini. Ini soalnya adalah 25 soal dan multiple choice. Fungsi dari soal di sini adalah nanti saya menggunakan format import. Fungsinya apa? Agar nanti biar lebih cepat dan tidak mengubah atau memasukkan satu persatu soalnya. Formatnya adalah multiple choice, kemudian soal ABCDE, kemudian ANS.2 format jawaban. Artinya soal satu ini adalah nomor 1, jawabannya adalah D. ANS itu adalah answer. Ini di save dalam bentuk 2, yaitu Word dan juga RTF. Selanjutnya di sini saya memberikan display deskripsinya adalah soal terdiri dari 25 butir dikerjakan selama 40 menit. Peserta boleh menggunakan kesempatan hingga 2 kali dan nilai diambil yang terbaik. Artinya apa? Soalnya 25 dikerjakan selama 40 menit. Peserta didik boleh menggunakan kesempatan hingga 2 kali dan diambil nilai yang terbaik. Timingnya adalah sudah saya buka enable-nya tanggal 19 Agustus. Time limit harus dimasukkan ketika kita memang menggunakan waktunya nanti. When time expires artinya kapan ketika waktu itu berhenti maka soal akan otomatis tertutup. Makanya di sini ada tulisannya open attempts or submitted automatically. Kemudian grade-nya tidak saya tuliskan, hanya attempt allow-nya. Karena saya menuliskan di sini adalah 2 kali, maka di attempt allow-nya ini adalah 2 kali. Kemudian di layout-nya adalah setiap satu tampilan yang ada di dalam quiz adalah satu soal. Makanya adalah every question. Kemudian question behavior-nya saya shuffle, artinya diacak. Kemudian review option ini adalah fungsinya untuk menampilkan soalnya nanti yang setelah dikerjakan itu yang muncul apa saja. Kebetulan yang saya munculkan adalah nilainya saja, yang lainnya tidak saya munculkan. Kemudian di sini appearance-nya saya biarkan, kemudian save exam bro-nya saya biarkan,
kemudian activity completionnya ketika siswa tersebut sudah mengerjakan baru aktivitasnya dihitung selesai. Kemudian require attempts minimum tidak ada, saya biarkan. Kemudian save and display. Maka di sini akan muncul menu quiz seperti ini. Tapi kan kita belum punya soalnya. Soalnya belum masuk di question bank. Oleh karena itu ada aplikasi tambahan yang nantinya akan saya munculkan di kolom link di bawah. EI Interaction. EI Interaction fungsinya untuk apa? Fungsinya ada dua, sebagai import utility, jadi format yang tadi RTF dirubah menjadi BNK, kemudian dari BNK dirubah menjadi zip. Di sini klik aja next, kemudian diwajibkan mencari data tersebut. Kebetulan tadi ditaruh di menu D, di local disk D, kemudian di bank soal. Biarkan di sini klik aja select, maka akan muncul RTF-nya. Klik aja satu, select, kemudian next, kemudian next, kemudian next, dan next lagi. Dia akan membaca. Ingat soalnya tadi ada 25. Ketika memang ada 25, dia akan muncul kembali seperti ini. Ketika sini sudah masuk, berarti sudah ada menu BNK-nya. Ketika BNK-nya udah ada, kita tinggal menggunakan menu tes generatornya. Kenapa saya suka menggunakan aplikasi tambahan ini? Karena kita importnya langsung keseluruhan. Artinya tidak perlu satu persatu, karena soal kan tidak hanya 5 atau 10 aja. Di sini dari tes generator, ingat ini tes generator open and existing question. Kemudian kita cari di bank soalnya, yaitu ada di sini. Banks. Nah, di menu banks ini ada cari banksnya tadi di mana, yaitu ada di sini. Kemudian open. Setelah di open, di sini titelnya ini bisa diganti kok. Jadi ini kita bisa ganti, misalkan soal ulangan komputer dan jaringan dasar pertama. Boleh misalkan dikasih nama gurunya juga boleh. Oke, dari sini sudah muncul. Kemudian ketika sudah muncul seperti ini, Bapak dan Ibu atau rekan-rekan bisa mengekspornya dalam bentuk Blackboard 6 versi 7. Nah, di sini cari di local disk D, nantinya ini adalah bentuknya zip nanti yang akan kita import. Nah, di sini boleh misalkan kita kasih nama adalah soal komputer dan cerdas pertama. Kita klik aja save. Kita samain soal komputer dan jaringan dasar pertama. Nah, dari sini kita bisa copy, kita samain direktorinya, kita oke. Maka ketika sudah seperti ini, maka datanya akan muncul di sana nantinya. Nah, kita cari di sini. Nah, sini udah muncul ya satu. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengedit quiz tersebut. Di sini belum ada question bank-nya, makanya kita perlu mencari. Kita sini cari dulu, klik menu option, klik more. Nah, di sini cari question bank import. Nah, cari Blackboard-nya, kemudian choose filenya adalah memilih yang tadi, yang formatnya adalah zip. Kasih nama aja soal komputer dan jaringan dasar pertama, upload. Selanjutnya adalah import. Di sini harusnya muncul sebanyak 25 soal. Sudah muncul 25 soal. Ketika muncul, klik aja continue.
maka seluruh soal akan kelihatan menjadi satu. Jadi ketika soal seperti ini maka soalnya sudah menjadi 25. Nah selanjutnya kita kan harus memasukkan di soalnya tersebut. Ini sudah muncul seperti ini di kategorinya, kita balik aja di jaringan dasar di course-nya tersebut. Nah kemudian di final exam test kita masuk di soal ulangannya, kita edit quiznya karena no question have been. Jadi artinya belum ada soal di sini. Nah, kita harus memasukkan add from a question bank. Kita cari tadi soal di mana? Muncul ini 25. Nah, setelah seperti ini, soal 25 ketika ingin menampilkan keseluruhan boleh digunakan 25 keseluruhan. Jadi boleh ke 25-nya boleh. Ini kan kebetulan soal semuanya. Nah, kalau udah seperti ini maka seluruhnya akan keluar. Tapi kalau mau hanya beberapa tinggal dipilih saja. Kebetulan saya keluarkan ke 25 soal tersebut. Jadi saya menggunakan yang ini. Ya, jadi saya keluarkan keseluruhannya. Kemudian di sini jadi soal 25. Nah, ini udah muncul add selected. Nah, jadi disuruh memilih kita berapa yang akan mau dimunculkan itu. Ya, kita add selected question for the quiz. Nah, di sini soalnya sudah 25 yang muncul. Kita shuffle, artinya kita acak. Maksimum nilainya adalah 100. Klik saja save gitu. Ketika ini sudah diklik save, ini soalnya sudah masuk. Kita balik aja di final exam-nya. Dan kita bisa lihat dan bisa coba tampilannya seperti apa. Jadi kita klik di sini, kemudian klik di sini. Jadi attempt allow-nya 2, time limitnya 40. Kita bisa preview stat itemnya. Jadi sudah muncul 25 ya, seperti ini. Jadi nanti hasilnya juga akan muncul, misalkan nomor 1 ini ya, kita safety source gitu misalkan, kemudian selanjutnya next fix, kemudian kita jawab yang A gitu misalkan, udah selesai gitu misalkan, kita pakai finish attempt-nya. Nah ini kita klik submit all and finish. Di sini maka akan muncul nilainya 0. Kenapa kok 0? Karena memang tidak ada yang benar. Ini adalah muncul di siswa nantinya. Selanjutnya untuk yang kedua kita akan membuat assignment. Assignment ini adalah menu sebagai upload. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat soal, kemudian tugasnya berupa upload file, itu bisa menggunakan menu assignment. Klik aja di sini, klik di sini, kemudian ada menu assignment. Di assignment ini kita bisa menuliskan itu misalkan. Jadi misalkan kita menuliskan soal IC, komputer dan jaringan dasar pertama. Kebetulan soal isinya saya sudah ada, yaitu di sini. Tinggal saya kopikan, Ctrl C, kemudian adalah Ctrl V. Jawaban di-upload dalam bentuk PDF yang sebelumnya ditulis tangan. Kemudian displaynya saya aktifkan. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan info. Di sini saya enablekan submissionnya sudah mulai tanggal 19. Due date-nya tidak saya aktifkan dan ini remind to me. Artinya apa? Remind untuk atau mengingatkan agar saya sebagai guru untuk menilai. Kemudian di sini yang kita ambil adalah submission file. Artinya apa? Adalah data yang diupload. Maksimum numbernya tetap 1 upload filenya, kemudian
dengan tidak lebih 1 mega. Nah, ini penting kita sertakan dengan kapasitas tidak lebih dari 1 MB agar siswanya juga atau peserta didik bisa mengkonvert tersebut. Di sini ada banyak menu sebenarnya, ketika ini hanya memang dimasukkan PDF, tapi untuk mengantisipasi ada data-data dari siswa yang mungkin dia lupa uploadnya, ada yang tidak PDF, kita pakai all types, gunanya agar kira-kira kalau misalkan ada siswa yang upload dalam bentuk foto itu bisa. Kemudian di sini ada submission setting, tidak saya masukkan, gridnya juga saya biarkan. Kemudian activity-nya so sesuai dengan ketika dia udah membaca. Jadi ketika nanti siswa masuk final exam testnya yang berisi 2, yaitu soal kuisnya dan soal isinya sebagai submissionnya. Mungkin cukup seperti itu tutorial hari ini. Bagi Bapak dan Ibu atau rekan-rekan yang membutuhkan file downloadnya sudah saya sertakan di link di bawah. Silahkan di download dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.